Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat karunia yang Dia berikan. Hingga pagi ini kita dikumpulkan kembali, dihidupkan kembali di atas buminya ini, menumpang hidup di sini, dan mudah-mudahan hari kita hari ini menjadi hari yang lebih baik lagi untuk kita bisa terus melakukan ketaatan, melakukan kebaikan, berbuat baik untuk diri sendiri pastinya, dan tentunya untuk orang lain. Dan mudah-mudahan juga kita terus diberikan taufik hidayah untuk mencintai sunnah-sunnah Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk mengerjakannya, menyampaikannya kepada orang lain. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah jazakumullah khair atas undangan dari teman-teman Baitul Ma'mur atau Masjid Baitul Ma'mur di Australia, Melbourne sepertinya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini juga bisa bermanfaat dan bisa memberikan semangat kepada kita untuk hidup lebih baik lagi, khususnya berkaitan dengan kesehatan. Baik, bicara tentang kesehatan, sebenarnya Islam memberikan panduan-panduan yang sangat jelas tentang kesehatan, yang itu sebenarnya bermula atau berawal juga dari keharmonisasian kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan di bumi ini, yang berasal dari bumi ini juga bahan bakunya, yaitu tanah. Maka salah satu kata kuncinya yang berkaitan dengan kesehatan tersebut adalah bagaimana manusia itu bisa bersinergi, berharmonisasi dengan alamnya Allah ini. Kalau Bapak Ibu pernah membaca beberapa tulisan-tulisan ataupun informasi yang beredar, juga penelitian-penelitian bahwa bumi ini pun juga punya frekuensi, misalkan ya. Bumi ini pun juga punya frekuensi. Ada, saya nggak tahu angkanya berapa, tapi setiap perubahan waktu-waktu tertentu pada bumi kita ini, maka ada perubahan-perubahan frekuensi di sana. Yang disitulah kita, kalau saya membahasakannya, disuruh nge-ground, ya, nge-ground, seperti kita disuruh menetralkan, tanda kutip ya, medan gelombang elektromagnetik kita itu ke bumi ini dalam bentuk sholat. Maka sholat mulai dari subuh, ya, Indonesia juga baru pukul 6 pagi di sini, kemudian zuhur, asar, maghrib, isya, dan seterusnya, adalah cara-cara yang Allah berikan kepada kita untuk ke ground, ya, nyatu dengan bumi ini melalui sholat tadi. Dan waktu-waktu yang terbaik itu adalah waktu-waktu di mana frekuensi-frekuensi itu lagi fresh-freshnya. Itu sebabnya Nabi kita SAW menjelaskan bahwa sholat yang terbaik itulah sholat yang dikerjakan pada awal waktu, ya, pada awal waktu. Nah, ini salah satu kemuliaan ya dari umat Nabi kita Muhammad SAW, yaitu kita ini, yang sebenarnya kalau protokol-protokol syariat ini dikerjakan, itu kita sudah mendapatkan banyak sekali keberkahan, kebaikan, dan juga manfaat-manfaat yang lain. Ya. Maka kalau kita belajar dari bagaimana keseharian Nabi kita SAW, maka disitulah sebenarnya letak unsur-unsur kesehatan yang paripurna. Ya, mulai dari kapan tidurnya Nabi, kapan bangunnya Nabi, ya, kapan aktivitasnya Nabi, ya, bagaimana cara makannya Nabi, seterusnya. Ya. Itu pasti ada kebaikan dan keberkahan di situ yang kita bisa contoh. Ya. Namun sayangnya memang banyak manusia-manusia zaman sekarang, ya, akhirnya merasa dengan keilmuan yang dimiliki, ya, itu subhanallah sudah cukup, ya, sudah cukup untuk mengatasi berbagai masalah-masalah yang ada. Padahal keilmuan atau ilmu yang sejati itu asalnya adalah dari Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi SAW, ya, dan sejarah telah membuktikan itu. Ya, sebagai contoh, saya pernah menyampaikan dalam salah satu kajian Zoom saya dengan, ya, orang-orang kesehatan juga. Saya katakan pengobatan modern yang ada saat ini, oke, kita sepakat bahwa di situ ada kebaikan-kebaikan juga yang bisa menolong orang lain. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa banyak sekali
hal-hal yang tidak tertangani, ya. Banyak sekali hal-hal yang tidak tidak teratasi dari konsep-konsep pengobatan yang ada. Apa buktinya? Saya tidak tahu, mungkin di sana apakah jawabannya sama, tapi di sini ya, di negeri Indonesia ini ya kurang lebih ya seperti itu mungkin pikiran saya. Contoh begini, kalau Anda atau mungkin ada orang yang kena penyakit seperti darah tinggi, ya, maka jawaban ya yang didapatkan oleh seorang yang mengidap atau menderita atau memiliki penyakit darah tinggi atau hipertensi, bahwa penyakit ini tidak bisa sembuh, ya, hanya terkontrol dan dia harus minum obat seumur hidup. Atau juga orang yang kena penyakit seperti autoimun atau diabetes, sama, ya, minum obat seumur hidup, ya, dan seterusnya. Apakah disalahkan itu semua? Ya tentu tidak, ya. Saya tidak mau berspekulasi mengenai apapun cerita di balik itu karena panjang ceritanya, tapi bagi saya pemikirannya adalah segini luas bumi yang Allah ciptakan dan segini banyak tumbuhan-tumbuhan obat yang dia ciptakan di atas bumi ini, masa nggak ada satupun sih yang bisa ngobati, menyembuhkan dengan izin Allah penyakit-penyakit tersebut, gitu kan. Itu gelitikan lah, atau mungkin penasaran saya berkaitan dengan penyakit-penyakit yang sebenarnya bisa disembuhkan, ya. Cuman kata Nabi SAW bahwa likulli da'in dawa, bahwa setiap penyakit itu ada obatnya, ya. Dan ada orang yang mengetahuinya dan ada Allah memberitahunya, dan ada yang tidak mengetahuinya. Seperti wabah ini juga sama sebenarnya. Banyak orang yang anteng-anteng saja, ya, hidupnya nggak parno luar biasa, ya, ketakutan, paranoid, ya, was-was, cemas, dan seterusnya. Waspada perlu, tapi bukan dalam bentuk kekhawatiran yang berlebihan atau kecemasan yang berlebihan, bukan itu, ya, karena itu bukan karakter orang yang beriman. Banyak orang yang hidupnya biasa-biasa aja dengan adanya wabah ini, ya. Ada juga yang ketakutan luar biasa seterusnya. Ya, pertanyaannya kok bisa yang di sana biasa-biasa saja, gitu kan? Yang perlu kita ketahui bahwa biasanya atau umumnya orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang memang kedekatan dan keterikatan mereka dengan alam itu sangat sangat tinggi atau sangat kuat. Ketika keterikatan mereka dengan alam itu sangat kuat, maka otomatis ya alam itu mensuplai, ya, kebutuhan mereka. Ya, contoh misalkan kita bicara tentang orang-orang yang bangun subuh, kemudian mereka berzikir, yang membaca Quran, seterusnya, ya. Dengan orang yang tidur waktu subuh, itu beda nasib kalau bahasa saya, ya. Jadi Bapak sekalian, keharmonisasian dengan alam inilah sebenarnya yang Islam sudah mengajarkan, ya, dalam bentuk syariat-syariat, ya. Jadi kalau sekarang saya ditanya apa tips-tipsnya menjaga diri kita dari segala atau mungkin dari keadaan wabah seperti ini, maka jawaban saya, kembalilah pada Islam, ya, kembalilah pada agama Allah, kembalilah pada sunnah Nabi SAW, ikutin, ya. Sholatnya Nabi kayak apa, wudunya Nabi kayak apa, kapan bangunnya Nabi, kapan makannya Nabi, kapan tidurnya Nabi, ya, kapan Nabi berinteraksi, seterusnya itu diikutin semua, ya. Jadi kalau itu kita kerjakan, manzilah sakinahnya kita akan dapatkan, ya, sakinah, ketenangan, ya, karena sekarang kan banyak orang nggak tenang, gitu kan. Indonesia baru-baru ini ada kecelakaan pesawat, ya, beberapa hari yang lalu, ya, semoga Allah ampuni mereka yang meninggal dalam kecelakaan tersebut. Ya, sebenarnya pelajaran besar buat kita semua, ya, yang hidup ini, bahwa yang namanya kematian, ya, mau ada wabah mau enggak tetap aja mati aja kalau sudah waktunya, kan gitu. Itu juga sama. Jadi pemahaman seperti inilah yang tadi saya katakan. Jadi kalau ditanya bagaimana konsepnya, bagaimana konteksnya, atau bagaimana menjaga kesehatan itu, ya kembalilah pada syariat Islam, ya, kembalilah pada aturan-aturan agama ini. Setiap aturan-aturan itu yang dilanggar pasti akan muncul masalah. Apa contohnya? Tidur saja, misalkan kalau kita bicara tidur,
Rasulullah SAW mengajarkan tidur kepada kita dengan pola-pola tidur tertentu. Ya, contoh, Nabi tidak tidur habis subuh, Nabi tidak tidur habis asar, Nabi tidak tidur habis maghrib menjelang isya. Ya, ada waktu-waktu tidurnya Nabi. Kalau waktu tidur Nabi saja tidak dipatuhin, ya, bagaimana kita mau mematuhi yang lain? Ya. Ada keberkahan di sana yang Allah berikan, ya, ada kebaikan di sana yang Allah berikan. Ya. Ada 2 hari yang lalu kurang lebih saya bertemu dengan seorang syekh dari Mesir. Waktu diberikan kepada beliau ya minuman sehingga saya gitu, dia langsung duduk gitu kan. Ini kan adab, ya, adab terhadap makanan, ya, adab terhadap minuman. Dan itu ada keberkahan di situ yang Allah berikan. Jadi kalau bicara tentang sekarang penyakit, ya, penyakit-penyakit yang ada, ya, beberapa ulama-ulama menyebutkan bahwa sebenarnya penyakit itu, ya, muncul akibat dari dosanya seseorang. Ya, penyakit itu muncul dari dosanya seseorang, dilanggarnya aturan-aturan Allah dalam keseharian dia yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi orang yang menjaga tubuhnya dalam kebaikan, dalam ketaatan, maka niscaya Allah juga akan menjaga raganya. Karena orang yang menjaga tubuhnya itu dalam kebaikan dan ketaatan, maka otomatis dia pasti akan juga berhati-hati dalam memakan apa yang dimakannya. Ya, contoh beginilah kita lihat ya, Masya Allah ya, kita lihat ya sebagian orang lah ya, saya nggak usah sebut siapa ya, generasi muda ada juga. Itu mereka membeli makan ya fast food apa segala macam, udah makanan yang nggak sehat dimakan, ada juga pakai tangan kiri, makan juga dengan berjalan ya sambil ngobrol ya, dan seterusnya berdiri pula gitu kan, gak ada adab dengan makanan ya. Jadi akhirnya keberkahan itu Allah cabut gitu kan, karena emang nggak ada adab di situ ya, nggak ada adab di sana. Dan adab itu salah satunya adalah ya bagaimana kita memperbaiki ya, kemasan terhadap ibadah gitu. Jadi kayak misalkan kita bicara tentang orang yang misalkan pergi haji atau umroh lah misalkan di waktu-waktu yang normal. Dia umroh, dia punya uang ya, dia punya uang untuk pergi umroh, lalu dia pilih umroh yang paling murah. Ya, dia pilih umroh yang paling murah. Kalau dia melaksanakan syariat atau mungkin rukun-rukunnya seterusnya. Tapi ada orang yang punya uang juga misalkan ya. Punya uang juga, kemudian dia memilih umroh yang terbaik gitu kan. Maksudnya maskapainya yang terbaik, hotel terbaik, mutawif yang terbaik misalkan seperti itu. Maka sama-sama dapat pahala umroh, tapi yang kedua ya ada keistimewaan lain yang Allah berikan pada orang-orang seperti itu ya, karena kemasan yang dia berikan kepada suatu ibadah itu lebih baik daripada orang lain yang mengerjakannya secara biasa-biasa. Ya sama juga dengan orang yang sholat cuma sekedar mengenakan pakaian seadanya, dengan orang yang betul-betul menyiapkan pakaian sholat dengan baik ya, dan tidak perlu mahal ya, yang penting bersih gitu kan, dipakai wangi-wangian. Maka imam atau ulama-ulama imam besar zaman dulu seperti itulah keadaannya mereka kerjakan. Jadi bagaimana mereka menjaga tubuh mereka tersebut dari hal-hal yang tidak penting, tidak bermanfaat dan berbahaya untuk tubuhnya, dan itu bagian dari menjaga kesehatan dalam tib nabawi atau pengobatan Islam. Ya. Menjaga dari atau tubuh dari makanan-makanan, minuman yang tidak baik dan berbahaya. Baik, seperti itu dulu sekarang. Jadi contoh mungkin madu ya begini ya, madunya ada madu, depan saya ada madu. Jadi subhanallah, di Australia juga mungkin banyak madu. Ya, kalau kita cuma sekedar meminum madu untuk mendapatkan kesehatan, ya baik, tidak masalah, dan kita berdoa dengan baca basmalah. Tapi ada juga orang yang memperlakukan madu seperti ini dengan lebih baik lagi, karena dalam madu itu ada keberkahan. Misalnya, ya, Rasulullah SAW mengatakan asyifa'u fi salasatin syarbatil asal, kata Nabi SAW bahwa kesembuhan itu ada 3, minum madu, berbekam sama kei. Maka dan Allah juga Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nahl bahwa dalam madu itu terdapat kesembuhan. Ya. Maka ketika orang yang paham dengan hal-hal seperti ini, maka mereka lebih beradab ya.
lebih menggunakan kaifiat atau mungkin ya tata cara yang lebih baik lagi dalam mengkonsumsi sesuatu misalkan yang Allah ciptakan, misalkan kayak madu kayak begini, ya, meminum madu ya dengan misalkan dia duduk ya apa tuh namanya menghadap kiblat sambil berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan kesembuhan atas penyakitnya mungkin atau masalah kesehatan pada tubuhnya ya dengan wasilah madu yang sudah Allah janjikan keberkahan dan Nabi juga janjikan kebaikan di situ, kesembuhan. Ya, itu salah satu caranya. Ya. Maka kalau sekali lagi kalau sekarang kita mau bicara tentang tips-tips segala macam di wabah seperti ini, maka salah satu yang mungkin saya nasihati pada saya sendiri dan teman-teman semua, mari kita perbaiki amal ibadah kita, ya, perbaiki sholat kita, perbaiki wudhu kita, ya, perbaiki puasa kita, perbaiki sedekah kita, di upskill gitu kan. Nah, itulah kata kunci di situ, ya. Dinaikkan kualitasnya, gitu kan. Yang mungkin biasa sedekahnya sekian rupiah, sekian dolar, misalkan Australia di sana, naikin menjadi 2-3 kali lipat, ya. Dan itu salah satu bagian dari cara kita menjaga atau memohon kebaikan dan keberkahan dari Allah sekalian. Nah, dan Allah akan jaga, termasuk ya orang-orang yang biasanya sudah rutin mengerjakan zikir pagi petang. Dalam zikir pagi petang kan ada doanya, Allah ma'afini fi badani, Allah ma'afini fi sami, Allah ma'afini fi basori. Ya. Jadi itu apa tuh namanya hal-hal seperti itu yang mungkin kelihatannya simpel, ya, tapi justru di situ keberkahannya di situ. Ya, yakinlah ya kalau boleh saya katakan sebuah mungkin seorang hufaz penghafal Quran, ya. Orang yang menghafal Quran itu saya yakin mereka sangat hati-hati juga dalam mengkonsumsi makanan yang mereka makan berkaitan dengan halal haramnya atau mungkin dengan ketoibannya, karena lebih baik dia nggak usah makan kalau seandainya makanan yang dia makan itu menyebabkan suaranya jadi hilang ketika dia membaca Al-Quran atau mungkin suara indahnya itu menjadi serak dan seterusnya gara-gara makanan yang dia konsumsi gitu kan. Nah, itu sebabnya dalam Islam makan sendiri itu ada aturannya gitu kan. Makan sendiri ada aturannya. Jadi sekarang kenapa begitu banyaknya penyakit yang muncul zaman sekarang ya? Salah satunya ya tadi karena kita tidak menjadikan iman kita ya sebagai barometernya dalam melakukan atau berurusan dengan makanan minuman tadi, ya. Dan memang godaannya besar, apalagi kayak sekarang gitu kan, segala dimudahkan, handphone bisa untuk pesan makanan kalau di Indonesia ya. Kemudian kalau mau makan juga rumah makan, restoran, kedai-kedai ini itu segala macam banyak sekali Bapak sekalian. Nah, itulah godaannya, ya. Di situ godaannya. Maka ya kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal yang membuat ya atau berlebihan dalam segala sesuatu, kan gitu. Ya. Ketika berlebihan atau dalam hal-hal tersebut maka otomatis pasti akan ada masalah dengan keimanan kita. Semua yang berlebihan bahkan ibadah saja berlebihan apalagi nggak ada tuntunannya itu pasti akan mempengaruhi kualitas atau mungkin keimanan kita, bahkan jadi masalah justru, ya. Para ulama-ulama dahulu juga menyebutkan bahwa salah satu yang menyebabkan lemahnya iman itu adalah terlalu banyak makan, terlalu banyak bicara, terlalu banyak tidur, ya, terlalu banyak berkhayal, yaitu salah beberapa yang menyebabkan lemahnya iman. Jadi kayak sekarang di saat wabah seperti ini ya, makan silakan makan tapi makan yang berkualitas. Dan konteks makan dalam Islam itu adalah bukan untuk kenyang, ya, bukan untuk kenyang. Kenapa terjadi kegemukan atau obesitas di mana-mana? Karena orang kebanyakan makan, titik, gitu aja. Ya, obesitas itu terjadi karena orang kebanyakan makan. Ya, mau ngomong apa lagi coba? Ya. Artinya apa? Kenapa orang banyak makan? Ya, karena imannya nggak menahan dirinya ya dari hal-hal yang menyebabkan lemahnya imannya tadi. Nah, ini konsep awalnya ya. Jadi kalau konsep ini kita Bapak Ibu sekalian sudah paham, maka insya Allah gampang sekali sebenarnya kita memahami ini semua. Ya, jadi kata kunci dasarnya adalah harmonisasi dengan alam,
kemudian perbaiki amal ibadah. Ya, termasuk situ ya sekarang ya berjemur lah, itu kan bahasa saya itu interaksi kita dengan alam. Jadi kalau Bapak Ibu di sana masih banyak tanah-tanah kosong atau rumput-rumput, kan di Australia masih banyak tuh, ya udah nyeker aja di sana. Nyeker di sana, main di sana, ya apa juga ada sungai-sungai yang bisa Anda nyemplung di sana, nyemplung aja. Satu sungai-sungai sana kan masih bersih tuh. Beda sama sungai di sini gitu kan. Jadi atau juga ada lumpur-lumpur yang Anda bisa main-main, berinteraksi lebih banyak dengan alam. Maka disitulah kekuatannya sebenarnya manusia, ya. Karena tadi ya ketika ibarat kata mah tubuh kita ini didekatkan sama bahan baku aslinya, yaitu apa tuh namanya, tanah tadi, maka masya Allah ya kita akan sangat sehat, ya kita akan sangat sehat. Ya, itu sebabnya di era-era seperti sekarang kan mulai tuh orang cari tahu ternyata wabah atau virus ini itu ternyata bisa ditanggulangi salah satunya dengan cara apa tuh namanya berjemur gitu kan. Berjemur sebenarnya ngapain sih? Apa efek dari berjemur? Jadi subhanallah ternyata berjemur itu salah satu manfaatnya adalah di samping ya kalau kita bicara tentang perubahan provitamin D menjadi vitamin D, yang tidak kalah pentingnya berjemur itu juga salah satu caranya kita untuk meningkatkan biodiversitas dari bakteri-bakteri yang ada pada tubuh kita atau kulit kita khususnya. Nah, dan kita bisa tambahkan dengan salah satu kebiasaan Nabi kita SAW, yaitu membalurin kulit beliau SAW dengan minyak zaitun. Jadi kalau Anda lagi mau jemur-jemuran gitu kan sama keluarga, sama anak-anak atau istri semua, maka coba dibalurin dulu ya badan Anda dengan minyak zaitun. Karena minyak zaitun adalah minyak yang sangat baik ya, atau sangat tinggi antioksidannya. Seperti itu sekalian. Ya. Kemudian tadi ada konsep-konsep makan juga ya, makan bagaimana makan itu kita atur jangan sampai kenyang ya, dan seterusnya. Lalu kita masuk yang kedua sekalian, berkaitan dengan esensi dari manusia itu sendiri ya. Manusia itu kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa kita diciptakan Allah dari tanah ya, tin ya, tin maksudnya campuran antara tanah dan air ya, jadi kayak tanah liat itu kan tanah dan air. Jadi di situ ada komponennya ya, makanya kalau pelajarannya bagi saya pribadi ya itu subhanallah ya, ternyata salah satu cara yang paling mudah untuk meningkatkan imunitas itu adalah dengan cara apa ya, air itu, wajalna minal ma'i kulli syai'in hayy kata Allah. Bagaimana air itu bisa meningkatkan imunitas tubuh kita ya, dan itu sudah banyak penelitian tentang itu ya. Itu yang pertama. Jadi salah satu caranya gimana ya, minum air aja ya, air yang kalau saya lebih memilih air-air yang ber-pH seperti air zam-zam kalau ada ya, atau air-air yang pH-nya netral. Dan kalau lebih baik lagi ya, itu air-air yang tidak tahu kalau di Australia ya, air-air yang tidak dimasak gitu kan, air-air alam spring water gitu kan, yang sehat itu langsung diminum. Kalaupun Anda mau minum itu tidak diolah dulu atau tidak dipanaskan, karena itu akan merusak sebenarnya ya, merusak sebagian dari bahan-bahan yang ada di situ. Jadi air yang baik itu air yang apa ya, air yang tidak dimasak gitu. Caranya gimana ya, di water treatment ya, diolah. Mungkin kalau di sana sudah ada sumber-sumber air dari ledeng atau pam sana ya, itu saya nggak tahu lah. Tapi kalau di sini kan masih bisa ya kita buat air dari sumur-sumur gitu, kemudian diolah dengan menggunakan water treatment, langsung diminum, airnya juga bisa. Begitu yang saya minum di rumah ya, seperti itu. Nah itu kemudian kita masuk ke yang selanjutnya Bu sekalian, ke tanah. Ya, dalam tanah itu Bapak Ibu sekalian itu banyak sekali proses-proses biologi ya, atau kimiawi yang terjadi di sana ya, biologi biokimia lah yang terjadi pada tanah gitu kan. Kita tahu bahwa tumbuhan yang menghasilkan proses fotosintesis ya, atau pohon-pohon ya, dengan glukosa dengan oksigen itu kan asalnya kan dari tanah tadi gitu sebenarnya. Ada makhluk-makhluk yang membantu di sana, bakteri-bakteri tanah ya, termasuk di udara juga ada bakteri ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya apa di sini yang kita bisa ambil
sebagai panduan kita berkaitan dengan bagaimana cara kita menjaga imunitas ya. Maka kata kuncinya apa? Semakin banyak, ini kata kuncinya, semakin banyak produk-produk yang berasal dari tanah yang Anda konsumsi setiap hari, dan produk tersebut mendapatkan cahaya matahari ya, dan mendapatkan nutrisi dari tanah tadi, maka akan semakin optimal dan sehat tubuh Anda. Itu aja. Berarti di sini tereksklud dengan sendirinya ya, atau tereksklud gitu ya, dengan sendirinya hal-hal atau produk-produk yang sudah bentuknya kemasan. Kalau sudah kemasan, kalau sudah pabrikasi, kalau sudah ditambahkan dengan bahan-bahan sintetik lainnya, ya itu bukan yang saya maksud di sini. Berarti kalau Anda di sana misalkan punya kebun ya, punya pohon-pohon yang menghasilkan buah-buah atau sayur tertentu, ya itulah yang saya maksud gitu kan. Karena memang kata kuncinya di sana. Ya, maka zaman dulu, Bapak sekalian, nggak ada ceritanya nggak ada pembeda gitu ya antara organik dan nggak organik, karena dulu ya tumbuh alami saja ya, tumbuh alami semua gitu. Kalau sekarang kan karena begitu banyaknya begitu banyaknya permintaan gitu kan dari produk-produk yang ada, akhirnya pakai pestisida lah apa segala macam ya. Maka saya sering bilang kalau di Indonesia itu kan di sana juga mungkin ada, saya kira ada lah, pasti ada. Ya, negara-negara seperti itu biasanya sudah terbagi juga ya. Pernah waktu saya terakhir kemarin ke Australia waktu di safari dakwah di sana itu juga ada di supermarket yang diajak teman di sana, ada satu lorong gitu kan, itu khusus makanan-makanan sehat gitu kan. Subhanallah ya. Jadi Bapak sekalian, itu tadi kuncinya. Jadi semakin banyak makanan-makanan yang berasal dari tanah tadi, dapat cahaya matahari yang Anda konsumsi setiap hari, ya semakin sehat tubuh Anda. Apalagi makanan tadi tidak terkontaminasi dengan logam-logam berat, sayur, buah-buahan segala macam. Sebenarnya apa efeknya kalau seandainya pada jangka panjang kita mengkonsumsi kayak begitu? Efeknya adalah tubuh kita itu seperti akan teriset dengan sendirinya. Kata kuncinya apa? Makanlah yang halal, kan itu udah wajib lah ya. Kemudian makanan yang baik atau toyib bahasa kita. Toyib itu apa kalau bahasa saya pribadi? Toyib itu sesuatu yang tidak tercampur dengan bahan-bahan kimia dan tidak terfabrikasi gitu kan. Itu toyib kalau saya. Jadi ibarat kata mah kalau Anda makan jeruk gitu kan, misalkan Anda makan jeruk itu toyib gitu kan. Tapi ketika sudah berubah menjadi jeruk dalam orange juice dalam kemasan, udah nggak toyib lagi kalau saya. Meskipun di situ dikatakan nggak ada pengawet, nggak ada apa, tapi bagi saya udah bukan itu yang saya maksud toyib. Ya. Semakin dekat dia dengan alam, semakin tidak banyak atau tidak ada pengolahan, semakin toyib dia. Ya, tinggal nanti apa yang kita makan di situ. Ya kayak sekarang kemarin saya cerita ada salah satu sahabat saya juga yang melaporkan ke saya ada imam masjidnya itu yang terkena atau saturasi oksigennya menurun sampai 70%. Ya udah kita pakai senjata-senjata yang ada aja ya. Saya pakai salah satu yang saya gunakan adalah habatus sauda ya. Habatus sauda ini saya campur dengan madu, kemudian campur dengan air, lalu diuapkan. Diuapkan itu ternyata subhanallah ya, bismillah itu meningkatkan saturasi oksigen. Dia sering kaget gitu kan. Memang habatus sauda salah satu produk ciptaan Allah yang sangat baik ya, karena sifatnya panas, dia membersihkan lendir ya, lendir dalam tubuh kita. Ya madu kita tahu lah, madu itu kan di samping kita tahu madu itu isinya adalah antioksidan, ada vitamin, enzim segala macam, dia juga ada asam amino, juga ada bakterinya. Ya termasuk saya sarankan kepada beliau untuk juga menggunakan ya probiotik seperti ini ya. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat atau beli di sana juga cukup banyak yang bisa Anda dapatkan probiotik kayak begitu. Nah, isinya kan ini bakteri isinya.
Dalam ini kan nggak kelihatan. Maka dalam kalau sesuatu yang nggak kelihatan tuh guru saya mengajarkan itu nano tuh kayak begitu, ya subhanallah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya keharmonisasian dengan alam tadi dalam ibadah kita dan kemudian keharmonisasian kita dengan tanah dan air tadi itu kuncinya di situ. Ya. Itu kalau Anda yang pernah membaca postingan saya tentang imun booster ya yang ada pada Instagram saya @zelakbar itu sudah saya jelaskan juga. Sebenarnya ngandalin ini aja, ini ya habus sauda. Ya, kemudian ini probiotik. Nanti bisa didapatkan di sana kayaknya gampang, lebih mudah mendapatkannya. Kemudian madu, ya, sama kurma. Ini aja Anda konsumsi rutin tiap hari. Ya, tambah lagi kalau mau tambah lagi satu lagi dengan minyak zaitun, Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, itu sudah cukup. Bahkan untuk di saat wabah dan tidak wabah pun itu sudah powerfulnya luar biasa. Di sini ya, Abu Sauda kata Nabi SAW terdapat obat segala penyakit kecuali kematian. Ya memang beberapa ulama menyebutkan tidak semua juga, tapi saya pribadi dalam pengalaman saya menyebutkan memang Abu Sauda ini memperbaiki banyak sistem dalam tubuh kita. Ya kemudian probiotik atau cuka fermented food atau fermented liquid ya itu banyak bisa banyak sekali manfaat. Bahkan Nabi menjelaskan bahwa sebaik-baik lauk adalah cuka. Cuka itu kan fermentasi. Bahkan ternyata di surga sendiri ada salah satu minuman untuk penghuni surga yang kita kenal dengan atau disebutkan dalam Al-Qur'an itu ya khamar lisyaribin ya. Khamar yang tidak memabukkan itu kan khamar itu kan sesuatu yang fermented ya, fermentasi gitu kan. Madu ya, sudah tahu kita ada asam aminonya, vitamin, ada bakteri juga dalam situ. Kurma ya, tinggal Anda browsing. Isinya apa? Asam amino, besi, zinc, semua dari situ. Tambah lagi dengan minyak zaitun sebagai lemak yang baik. Ini aja sebenarnya ngandalin ini doang. Sudah sangat cukup. Ya. Apalagi kalau di Indonesia mungkin ya, sini mungkin bisa dapatkan juga di Australia. Rempah-rempah atau rimpang-rimpang. Ya, ngandalin ini doang nih. Makanannya dijaga, yang dimakan itu kayak begini tiap hari. Ini Masya Allah, jadi mudah sebenarnya ya. Cuma tadi ya nggak segampang itu ketika kita bicara di realitanya, karena godaannya banyak. Bagaimana tipsnya mengatasi hal-hal seperti itu supaya tidak ya seperti halnya juga iman ya. Iman kita itu kan naik turun, imunitas juga kita naik turun gitu kan. Tapi minimal terjaga lah gitu kan. Makanya saya kadang-kadang supaya badan saya tetap stabil ya saya memaksakan diri saya gitu kan untuk mengkonsumsi ini itu segala macam. Sebulan mungkin orang nyebutnya suplemen, tapi sebenarnya dia bukan sekedar suplemen. Ya. Kalau Anda yang tahu ini kayak begini dia bukan cuma sekedar suplemen, bahkan di Amerika saya pernah lihat di salah satu toko online di sana disampaikan oleh teman saya itu ada satu bahan tadi senyawa kimia organik gitu kan, yang ternyata senyawa kimia tadi itu dia punya kemampuan untuk meresetting ya. Meresetting itu menyeimbangkan kembali hormon-hormon dalam tubuh manusia. Baik hormon testosteron, estrogen, progesteron segala macam. Jadi dan bahan itu ya mereka jual dalam bentuk ekstrak cair ya, tetesan ya. Namanya saya lupa apa itu ya. Tapi harganya mahal loh, sebotol gini itu bisa 1 juta. Dan Anda tahu itu bahan didapatkan dari mana? Dari ini habatus sauda. Ya. Jadi habatus sauda itu salah satu bahan alam terbaik yang Allah ciptakan yang memiliki kemampuan untuk meriset ya sistem-sistem hormon tubuh kita yang bermasalah. Ya, termasuk tadi ya riset yang ada yang pernah saya baca itu juga habatus sauda ketemu dengan madu ya itu sudah sangat powerful, yang ada itu doang gitu kan, black seed, black cumin seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal-hal seperti ini sebenarnya ya simple ya, cuman masalahnya apa? Dunia pengobatan modern gitu kan nggak banyak berinteraksi dengan begini gitu. Karena memang konsep yang ada itu adalah pengobatan, obat. Ya di samping memang ada kepentingan kapitalis yang berhubungan dengan kesehatan itu yang
yang apa namanya, yang kita nggak bisa banyak bicara di situ. Jadi apalagi kita bicara tentang industri makanan, ya. Cobalah mungkin kalau saya mungkin boleh memberikan saran kepada Anda ya, teman-teman di sana, untuk mulai membiasakan atau masukkanlah sedikit gen-gen sehat gitu kan dalam tubuh anak-anak Anda dalam bentuk kebiasaan ya. Jadi Anda mengajak atau mengajarkan kebiasaan-kebiasaan hidup sehat kepada anak-anak Anda di rumah, dan itu nanti akan terus berkembang ya. Jangan cuma sekedar anak-anak itu dikasih tahu tentang inilah itu makanan-makanan ini dan Anda biarkan saja. Kasihan Pak Bu generasi kita ya. Saudi Arabia atau Arab Saudi yang sekarang ya saat ini tuh Masya Allah kasihan kadang-kadang saya lihat, dan itu tinggal tunggu waktunya meledak. Waliyauzubillah ya, tidak mendoakan, tapi memang kalau saya lihat faktanya kan seperti itu. Karena sebagian besar dari mereka mau makan apapun, makan nasi mandi, nasi biryani, nasi kapsa segala macam, minumnya soda. Coba Masya Allah, soda ya, macam-macam lah mereknya. Atau juga mereka apa tuh namanya, gula ya, gula pasir dan seterusnya ya. Jadi nggak ada ceritanya ada orang bilang di Saudi Arabia itu rumah sakit sepi, rame ya, karena emang tadi pola makan udah kayak begitu. Kenapa bisa kayak begitu? Karena nggak paham apa yang dimakan ya. Dan yang menjadikan lagi Bapak sekalian bahwa apa yang dimakan kita itu akan menjadi bagian dari gen kita ya. Jadi bagian dari gen kita. Jadi subhanallah ya. Nah, makanya kayak sekarang salah satu yang Bapak Ibu mungkin bisa kerjakan kalau Anda punya anak-anak di rumah. Bahwa sudah kayak begini kan ini bisa dibuka. Kapsulnya bisa dibuka ya. Mungkin kalau anak-anak yang belum bisa makan kapsul gitu kan, dibuka kapsulnya ya. Masukin dalam mangkok kecil, campurkan madu, aduk-aduk. Kasih minum ke anak. Atau mungkin juga tambahkan sedikit dengan probiotik ya. Itu juga sangat powerful untuk menjaga kesehatan, mau wabah kayak, mau nggak wabah kayak, salah satu caranya. Ya tinggal nanti diatur aja dosisnya dan diubah-ubah aja ya. Apalagi menariknya itu memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan makanan-makanan, bukan makanan, produk-produk ciptaan Allah itu beda-beda dari tempat. Ya. Saya waktu ke Australia itu nyari ya buah-buahan lokal di sana yang saya nggak dapat di sini gitu kan. Seperti itu biasanya. Ya, di sana kan jarang ada rambutan ya. Di Australia kayaknya setahu saya nggak ada rambutan ya, karena emang nggak cocok tumbuh di sana. Adanya buah-buah yang memang seperti mungkin pear, peach, apa kiwi atau apa gitu ya, apel-apel organik gitu, itu dimakan ya. Memang karakter makanan di suatu negeri itu ya akan sesuai dengan karakter penyakitnya. Kalau buruk makanannya mah penyakitnya kayak begitu. Artinya apa? Kalau dikembalikan lagi kepada konsep-konsep dasar alamnya, orang Indonesia cocoknya makan apa? Ya makan apa yang ada di Indonesia. Jadi bagi Anda yang tinggal di sana, mungkin di samping Anda makan makanan yang lokal ya, atau mungkin produk-produk lokal di sana, karena memang tanah yang ada di Australia sama tanah yang ada di Indonesia tidak sama. Ya, bahkan bau seseorang ya, aroma tubuh seseorang itu dipengaruhi oleh makanan yang dia makan. Nah, itu sebenarnya bau apa? Bau bakterinya gitu, bau bakterinya. Ya, tapi ada makanan-makanan umum ya, atau produk-produk umum yang kita bisa ambil yang semua itu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Kemudian apalagi yang kita bisa lakukan dalam rangka menguatkan imunitas ya. Kalau saya sih nggak usah terlalu heboh dengan wabah inilah gitu kan. Kita waspada perlu, kita ikhtiar perlu, tapi biasa aja lah gitu lah. Nggak usah terlalu panik-panikan, nggak usah terlalu ya tadi ya parno-parnoan gitu kan. Ya protokol-protokol yang memang harus dikerjakan silakan kerjakan sesuai dengan protokol syariat juga ya, dan atau mungkin aturan yang ada. Tapi jangan juga ketakutan gitu kan. Jadi cerita tentang sahabat saya tadi yang imam masjidnya itu saturasinya oksigen, gara-gara itu doang, padahal di swab belum, ya di rapid belum, itu masjidnya bubar.
nggak ada yang berani datang ke masjid. Ini saya bilang, di mana kita meletakkan iman kita, Bapak sekalian? Ya, di mana kita meletakkan iman kita selama ini? Ya, katanya sudah belajar tentang takdir, katanya tentang belajar ini, belajar itu segala macam, tapi lupa ketika ada sesuatu yang sifatnya itu apa namanya perlu disikapi dengan bijak gitu kan. Ya nggak usah juga gitu-gitu amat ya, seperti itu. Gitu ya, mungkin penjelasan saya karena sudah jam 7 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan terakhir mungkin yang saya tadi mau saya sampaikan itu adalah coba rutinkan berbekam. Ya, berbekam ya setiap bulan 1 kali. Abu Hurairah waktu mendapatkan pesan dari Nabi SAW tentang puasa Ayyamul Bid ya, puasa 13, 14, 15 itu Abu Hurairah tidak pernah meninggalkannya selepas itu. Ya, nah termasuk juga berbekam ini ya, berbekam ini salah satu sunnah Nabi SAW yang bisa Anda kerjakan ya, misalkan di rumah ya, kalau buat bekam-bekam sendiri mungkin saya kira mungkin bisa belajar mandiri otodidak lah ya, tapi kalau Anda di sana kan buka praktek nggak mungkin ya, tapi buat bekam-bekam keluarga insya Allah mudah lah ya, atau mungkin juga nanti bisa diadakan pelatihan bekam ya, pelatihan bekam nanti di sana yang ngundang tenaga bekam dari Indonesia mungkin untuk mengajarkan pada keluarga-keluarga di sana untuk bagaimana suami nanti bisa bekam istrinya, istrinya bisa bekam suaminya dan seterusnya ya. Waktu saya pernah diundang di Qatar ya, itu oleh kedubes di sana, itu juga saya ngajarkan waktu itu ke keluarga-keluarga muslim di Qatar tentang bekam, dan mudah kok sebenarnya. Dan efeknya tapi luar biasa. Namun tadi ya, ketika kita memperlakukan sesuatu sunnah itu dengan optimal, maka kebaikan dan keberkahan itu luar biasa yang kita dapatkan. Begitu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan saya kembalikan lagi pada moderator. Mungkin ada yang mau didiskusikan ya. Demikian, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Ustaz. Kira mungkin saya tidak perlu lagi untuk mengaborasi tentang apa yang telah dipaparkan tadi, yang disampaikan tadi. Saya kira cukup jelas dan lugas. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, mungkin sekitar 30 menit ke depan, kita buka sesi tanya jawab mungkin. Sudah ada mungkin pertanyaan yang masuk sini, ada 2 pertanyaan di screen. Jadi pertanyaan pertama ini Pak Ustaz. Assalamualaikum Dr. Zaidul Akbar dan Jemaah BM. Saya mau bertanya, dari saya menanyakan tentang bahan alam apa untuk menghilangkan eye bag. Mungkin eye bag ini kantung mata mungkin sepertinya ini. Ya, apakah akibat dari makanan asin? Bagaimana menetralkan asin dalam tubuh kita? Saya kira itu pertanyaannya Pak Ustaz. Baik, kantong mata Bapak sekalian sebenarnya adalah tanda ya. Kan kantong mata itu sini tuh. Tanda dari banyak hal. Ya, yang pertama kurangnya tidur ya, atau tidak cukup tidur. Ya, jadi kalau orang yang tidak cukup tidur istirahat biasanya muncul kantong mata di situ. Pertama itu. Yang kedua kelemahan pada organ sebenarnya, yaitu ginjal dan limpa umumnya gitu. Dan itu sebenarnya satu jalur ya sama tadi kekurangan atau kurang tidur tadi. Jadi kalau bicara tentang kantong mata, maka yang pertama yang harus Anda lakukan adalah optimalkan dalam tidur atau istirahat ya. Atau juga mungkin dengan rihlah ya, liburan atau piknik atau camping itu juga baik ya. Itu. Yang kemudian yang kedua atau mungkin selanjutnya adalah mengkonsumsi herbal ya, atau mungkin tumbuhan-tumbuhan yang sifatnya menguatkan fungsi liver, ginjal ya, atau pencernaan tadi ya, seperti habatus sauda ya, ya, madu ya, kurma ya, zaitun ya. Tambah juga dengan mungkin kalau rempah di sana bisa dapatkan kayak
akar alang-alang ya, akar alang-alang itu juga baik ya, yang bisa Bapak Ibu konsumsi ya atau direbus nanti. Itu. Ya, pengalaman saya itu menghilang dengan sendirinya sebenarnya. Jadi kantong mata itu ya tanda organ-organnya atau tubuhnya sedang stres atau terlalu besar berat bebannya. Ya, jadi itu bisa ditanggulangi dengan istirahat, dengan olahraga yang cukup ya, tidak dipaksakan juga ya. Berjemur juga bisa, tadi ada habas soda, kurma ya. Kemudian tambahkan juga dengan jahe-jahean juga insya Allah akan sangat membantu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Pertanyaan berikutnya Pak Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Maaf kalau tidak salah tadi disebutkan selain madu, zatar yang baik untuk kesehatan. Zatar ini wild thyme ya Ustaz. Mohon dijelaskan manfaatnya untuk tubuh. Apa pertanyaan? Maksudnya gimana Pak? Ya, ini mungkin diasosiasikan dengan salah satu tanaman di sini. Saya kurang tahu kalau ada tanaman ini di Indonesia. Tapi di sini disebut dengan wild thyme. Wild thyme. Oh iya. Zatar yang baik untuk kesehatan ya. Jadi itu yang ditanyakan. Gak tahu saya kalau apa namanya, kalau lihat mungkin bentuknya, mungkin kalau ada gambarnya sih mungkin bisa saya analisa. Kira-kira thyme ini semacam herbal gitu dari apa namanya tumbuh-tumbuhan juga, daun. Rasanya bentuknya kayak apa? Atau mungkin yang bertanya mungkin bisa jelaskan langsung mungkin kepada Pak Ustaz supaya lebih jelas lagi apa pengertian maksud yang ditanyakan gitu. Ya mungkin sembari itu nanti berlanjut ke pertanyaan lain aja dulu Pak. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya Pak Ustaz, bagaimana dengan tape? Bagaimana apanya? Tape ya baguslah, probiotik dia. Iya, itu aja pertanyaannya. Tanya tentang bagaimana tentangnya. Bagus, makan aja tape. Kalau bisa bikin aja tape di sana. Oke. Itu salah satu makanan probiotik ya, karena dia fermented kan. Dia difermentasi menggunakan ragi. Ya. Saya nggak tahu ya, di Australia ini biasanya ya, negara-negara tertentu itu punya karakter makanan yang khas ya. Contoh mungkin Korea ada kimchi, Jepang ada natto, ada miso. Nah, Indonesia sebenarnya ada juga kayak tauco, tahu nggak? Tauco itu kan fermented juga tuh. Tauco. Iya. Kemudian di Padang itu ada namanya dadih. Dadih itu susu yang difermentasi, susu kerbau. Nah, biasanya orang-orang di sana ada sih, cuman masalahnya kan kayak orang-orang barat ya, mereka ada yang fermentasi, namanya kan wine. Kan ini repot kan wine kan. Ya, bagaimana menurut Pak Ustaz anggur Pak yang difermentasi? Ya, cuman fermentasi itu begini Bapak sekalian biar dapat ilmunya ya. Proses fermentasi kalau Anda mau bikin sendiri itu bisa insya Allah. Yogurt itu juga termasuk fermentasi, yogurt, kefir ya. Itu juga termasuk fermentasi, itu bagus ya. Cuman saya pernah buat postingan tentang cara bikinnya, nanti bisa dibuat. Bapak Ibu di Australia dengan ragam buah yang sangat banyak di sana, Anda bisa buat sendiri itu. Modalnya cuman 3 gelas air ya, 3 gelas air dengan 10 gelas air, 3 gelas buah ya, 3 gelas buah dan 1 gelas gula merah atau gula aren ya. Jadi 1, 3, 10 patokannya. Nanti bisa dibikin mudah di sana. Jadi 1 gelas isinya gula aren, gula kelapa ya, atau di sana mungkin molasses juga boleh, di sana di Australia banyak tuh kayaknya molasses. Kemudian 3 gelasnya adalah buah-buahan ya, dari berbagai macam bentuk, rasa dan aroma ya. Jadi buah-buahan yang ada asam manis ya, itu campur-campur ya, dicincang-cincang tuh dalam 3 gelas Anda masukin. Terus 10 gelas air. Ini patokan standar, nanti bisa dinaikkan dosisnya. Nah, air sama gula aren tadi itu Anda masukin dulu ya, lalu masukin dulu, diaduk sampai rata atau molasses tadi itu. Lalu setelah diaduk rata baru dimasukkan buahan dan kulitnya dan dagingnya tadi ke dalam
adonan tadi itu loh, atau mungkin ke dalam campuran air dan gula tadi atau molasses tadi. Selama 2 minggu ditutup, buka, tutup untuk membuang alkohol selama 2 minggu. Ya. Nah, terus setelah 2 minggu tutup rapat. Jadi bisa dimasukkan dalam tempat beling ya atau kaca ya. Kemudian dibiarkan Mohon maaf, ini suaranya terganggu. Assalamualaikum Ustaz. Ini kelihatannya ada gangguan ini. Suara terputus. Masih belum ya. Oke, sudah? Oke, ya, silakan Pak Ustaz. Ya, lanjutkan ya. Terima kasih. Jadi tape, tempe, ya, kimchi, natto, miso, tauco, ya itu semua fermented itu. Atau tadi yang kombucha juga boleh, cuman hati-hati dengan kombucha juga. Lihat prosesnya. Jadi alkohol itu sebenarnya kalau dia sudah berubah, dia akan, seingat saya, berubah jadi asetat gitu kan. Nah, ini mungkin ahli biokimia tahu nih. Tapi intinya proses fermentasi itu sudah membuang alkohol. Itu sangat baik itu sekalian. Apalagi di era-era seperti sekarang ini, ya usahakan tiap hari Anda makan 1 probiotik dan 1 prebiotik, 1P gitu kan. 1 prebiotik, 1 probiotik. Contohnya Mbak, ini kan kurma ini kan prebiotik, pre itu makanannya bakteri ya. Ini misalkan ini probiotiknya. Nah, ini prebiotiknya. Nah, tiap hari coba dirutinkan itu, insya Allah sangat baik buat kesehatan. Begitu. Ya, mohon maaf Pak Ustaz. Kalau untuk penderita diabetes yang gula aren dengan kurma itu dikonsumsi dalam kuantitas yang proporsional, itu bagaimana Pak Ustaz? Yang tadi yang saya jelaskan tadi itu biang ya. Itu untuk membuat biangnya probiotik atau enzim sebenarnya. Jadi pun kalau diminum pun itu nanti tidak dalam jumlah besar, paling sesendok teh gitu kan, jadi nggak banyak. Jadi bukan dimakan semua. Oke. Oke. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya. Dokter, saya mau tanya tentang asma dan eksim. Apakah 2 hal ini berhubungan? Lalu bahan alami apa yang harus dikonsumsi untuk anak dan suami saya? Karena cukup sering kena asma. Baik. Jadi gini Bapak sekalian, kalau Anda atau kita mendapatkan penyakit-penyakit tertentu, apalagi sudah kronik, apalagi sudah menahun atau udah turunan gitu ya. Satu hal yang Anda ingat baik-baik, ya, semua penyakit itu dasar atau asalnya berasal dari usus atau pencernaan yang bermasalah sebenarnya sebagian besar. Ya, artinya kalau seandainya usus dan pencernaan itu diperbaiki, ya dia akan diperbaiki dengan sendirinya. Pertanyaannya, memperbaikinya itu dengan cara apa? Ya, memperbaiki pencernaan atau usus itu dengan cara apa? Ya, kalau kita dalam Islam paling mudah ya dengan berpuasa. Ya, salah satunya. Atau bisa juga kita berikan usus atau mungkin perbaikan usus tadi dengan terapi-terapi detoksifikasi usus ya. Detoksifikasi itu banyak caranya. Salah satunya adalah dengan cara menggunakan enema coffee. Ya, nanti bisa di browsing enema coffee itu apa. Itu salah satu terapi yang sangat baik ya untuk membersihkan usus ya, enema coffee ya. Jadi nanti di browsing aja caranya.
Atau juga bisa usus itu bisa diberikan atau dibersihkan dengan cara Anda memberikan air kelapa. Kalau di Indonesia, sana nggak tahu bisa dapat air kelapa nggak? Ya, Banyak tapi sini, yang bukan, Pak Ustaz. Hah? Cukup banyak di sini air kelapa, ya. Tapi bukan yang kemasan ya. Yang saya Iya, maksud dalam kelapa dalam beneran. bentuk masih dalam bentuk kayak tempurung gitu ya. Ya, tempurung kelapanya Ya, itu. Kelapa muda, mau kelapa mudah muda, ya. mau kelapa tua gitu kan. Ya. Nanti kelapa muda, kelapa tuanya itu Anda ambil airnya, terus tambahkan madu, tambahkan habatus sauda kayak begini nih. Dibuka, blender atau diaduk. Atau minum tiap hari itu pagi malam. Itu salah satu cara untuk memperbaiki pencernaan kita. Ya. Nah, lalu apakah ada herbal-herbal atau rempah-rempah yang khusus atau baik untuk mengatasi pencernaan atau asma tadi, maaf? Secara umumnya yang saya dapatkan itu herbal-herbal atau tumbuhan-tumbuhan yang sifatnya menguap ya atau volatil itu sangat baik ya. Ini kan menguap nih, ini bau, ada wanginya, ada sensasi aromanya. Atau juga mungkin di sini, mungkin di sana juga ada ya, kayak jahe, serai, lengkuas, ya, jahe, serai, lengkuas, ya, atau mungkin kapulaga, bunga lawang, ya, itu salah satu rempah-rempah yang sangat baik untuk digunakan untuk mengatasi asma, termasuk habatus sauda juga. Itu dibikin kayak jamu aja, ya, gampang, ya. Kapulaga, kalau di bunga lawang itu, bunga lawang sana namanya star anis ya, star anis kalau salah, star anis ya. Kemudian ada tadi jadi ingat aja gampang itu jahe, serai, kemudian bunga lawang, bisa tambahkan kapulaga, ya, kemudian tambahkan juga dengan lengkuas kalau ada. Lengkuas nggak tahu di Australia bahasa di sana apa. Ya, itu nanti bisa direbus ya, diminum airnya tiap hari, kasih madu lah, insya Allah nggak masalah. Ya, salah satu termasuk juga probiotik ya, probiotik kalau bisa didapatkan, saya kira mungkin di Australia banyak tuh didapatkan probiotik untuk memperbaiki pencernaan ya. Kemudian kalau eksim, nanti Bapak Ibu yang tadi maaf bertanya tadi, itu di Instagram saya sudah pernah saya posting ya untuk eksim ini. Hashtagnya itu anti gatal, jadi tagarnya hashtag anti gatal JSR. Nanti bisa dilihat sana. Nanti udah lengkap di situ. Wallahualam. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya Pak Ustaz. Saya mau tanya, ada makanan atau probiotik alami yang bisa menghancurkan batu ginjal? Bukan cuma mengeluarkan batu ginjalnya, Pak Ustaz. Sama begini, kalau kita bicara batu ginjal, kalau seandainya batu ginjalnya cukup besar ya, batu ginjalnya cukup besar dan bisa menyumbat saluran ureter dan ginjal itu ya secara khusus, maka saya lebih menyarankan untuk dioperasi ya, apalagi sampai menimbulkan kolik itu nyeri. Kenapa? Karena kalau sudah kolik ya, kemudian misalkan ini ginjal nih, terus ini nyumbat di saluran di sana itu salah satu nefron ginjal itu ya, itu yang saya tak pahami itu justru malah bisa menyebabkan rusaknya ginjal ya. Jadi memang lebih baik dioperasi ya. Tapi kalau seandainya memang masih tertanggulangi, artinya Anda masih bisa kencing atau buang air kecil ya, ya mungkin tidak terlalu banyak ya, ada lah gitu kan. Kalau tadi kan kalau nyumpatnya gede biasanya malah susah buang air kecil ya atau kencing. Nah, itu bisa sebenarnya dengan beberapa ramuan-ramuan ya untuk melancarkan aliran ginjal atau aliran cairan ya pada batu ginjal tadi. Salah satunya itu tuh akar alang-alang. Ya, akar alang-alang itu salah satu ramuan ya yang sangat baik untuk melancarkan aliran di daerah saluran ginjal ya. Atau juga bisa menggunakan kalau di sini biasanya saya menggunakannya pegagan ya, atau orang Sunda biasanya antanan ya, pegagan atau antanan itu juga bisa dipakai ya. Atau juga bisa menggunakan daun keji beling ya, itu nanti bisa di browsing ya, mungkin di sana ada juga, pasti ada itu ya. Daunnya agak-agak kasar, itu salah satu daun yang kita bisa gunakan untuk memecah batu ginjal
Itu yang saya tahu, wallahu a'lam bishawab. Dan tadi juga bisa ditambahkan dengan banyak lagi mengkonsumsi sayuran-sayuran ya, sayuran-sayuran organik, buah-buah organik ya. Airnya juga diperbanyak, terutama air-air dengan pH di atas normal ya, atau air alkali itu sangat baik. Gitu mungkin, wallahu a'lam. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Apakah propolis bagus untuk dikonsumsi setiap hari? Jika iya, apakah manfaat propolis untuk tubuh kita? Kalau saya pribadi sih tidak tidak terlalu tanda kutip itu mengkultuskan ya herbal-herbal tertentu. Karena bagi saya pribadi saya lebih milih untuk tiap hari itu ada variasi-variasi dari herbal yang saya konsumsi. Ya, contoh misalkan begini. Bagus nggak minum propolis tiap hari? Ya, bagus-bagus saja ya. Apalagi tidak dalam jumlah berlebihan ya. Apalagi tidak dalam dosis pengobatan, kita maintenance buat suplemen saja, berapa tetes gitu kan. Tapi saya lebih memilih untuk, kan ada hari ini minum propolis kan. Besok Anda minum jahe, besok minum kencur, besok minum kunyit. Itu diubah-ubah terus dalam jumlah sedikit-sedikit saja. Itu jauh lebih baik. Ya, jauh lebih baik. Ya, karena memang intinya kalau yang memahami konsep keseimbangan, apa-apa yang Allah ciptakan itu semuanya dalam kondisi elektron yang stabil. Elektron yang stabil, jadi elektron yang berpasangan. Jadi ngapain kita bergantung pada satu jenis herbal saja ya. Lebih banyak, lebih baik berbagai ragam herbal yang kita konsumsi itu lebih banyak jenis yang ragamnya itu jauh lebih baik kalau saya ya. Apalagi dan memang tidak ada kepentingan pengobatan di sana karena propolis itu salah satu produknya lebah yang dia punya banyak ya, ada antioksidannya, ada flavonoid segala macam, ada juga dia bahan antiseptiknya yang ada pada propolis. Jadi sarang lebah itu sama lebah itu memang disirami lah atau diolesin sama propolis tadi sebenarnya. Jadi dia antiseptik sebenarnya ya. Jadi kayak bahasa kita mah bahasa gampang orang awamnya antibiotiknya lah gitu loh. Jadi ya kalau nggak perlu banget ya ditukar-tukar aja lah, nggak usah melulu minum satu herbal terus tiap hari sama ya. Semakin beragam semakin bagus buat tubuh. Itu kalau pandangan saya begitu, wallahu a'lam. Terkait dengan propolis tadi Pak Ustaz, di Australia ini salah satu kendala utama yang dialami oleh masyarakat di sini yaitu kekurangan vitamin D karena memang sinar matahari di sini sepanjang tahun itu kurang Pak Ustaz. Apakah menurut Pak Ustaz itu bagus kalau kita imbangi dengan konsumsi vitamin D begitu berupa tablet gitu atau fish oil seperti itu Pak Ustaz? Kalau yang dimaksud vitamin D yang alami tidak masalah, tapi kalau yang sudah lagi-lagi kalau Bapak Ibu bertanyanya ke saya vitamin D yang fabrikasi yang saya nggak tahu sumbernya dari apa, ya nggak usah ditanya ke saya, nggak bakal bukan nggak saya rekomen gitu loh. Jadi kalau vitamin yang sumbernya dari alami nggak masalah ya. Ya mungkin kurma, biji-bijian, kacang-kacangan setahu saya juga kayaknya zaitun juga ada setahu saya. Nanti coba dibaca lagi. Tetapi ya paling baik ya memang matahari. Tapi kalau matahari nggak ada, cari sumber-sumber vitamin D yang alami. Ya vitamin D yang alami. Termasuk kalau nggak salah jamur tuh, jamur-jamuran itu juga setahu saya juga sangat tinggi vitamin D-nya. Nanti coba dibuka lagi. Sepanjang dia alami, konsumsi aja. Baik, terima kasih Pak Ustaz. Kita masih punya waktu 11 menit nih Pak Ustaz ini. Masih ada pertanyaan lagi nih. Assalamualaikum Ustaz. Apa penyebab mata cekung dan lingkaran hitam sekitar mata? Bagaimana cara mencegahnya? Sama ya? Sama. Oke. Itu juga bisa dilupa saya tadi. Jadi mata itu mata lelah sebenarnya. Juga bisa Bapak Ibu sekalian atasi dengan cara pakai irisan timun. Timun diiris nanti ditempel. Malam-malam mau tidur itu merelaksasikan. Ya, atau mungkin juga bisa pakai kain kasa gitu nanti dibuat agak tebal gitu ya. Nanti dicelupkan ke air yang ada madunya di situ juga bisa. Nanti tempelin ke mata. Juga bisa. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Berikutnya Pak Ustaz, saya umur 64 tahun. Kenapa bangun tidur terasa mata kering dan susah untuk membuka mata? Bagaimana untuk mencegahnya, dokter?
Kalau kenapa saya nggak tahu. Bisa jadi ada kurang minum juga bisa. Jadi sebelum tidur mungkin saran saya ya coba konsumsi air putih, air campurkan dengan madu juga sangat baik ya. Kemudian juga tadi ya bisa juga pakai tadi timun atau mungkin kompresan pakai air madu juga insya Allah membantu. Wallahu alam. Ya, kemudian berikutnya Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ginjal saya hanya berfungsi yang kanan karena yang kiri itu penuh dengan batu dan selalu infeksi, menahun. Dokter sarankan buat dibuang ginjal kirinya. Ada teman bilang kalau dibuang nanti jadi cuci darah. Bagaimana menaikkan fungsi ginjal dalam keadaan penuh batu? Ya tadi ya, saya kira mungkin kalau untuk membersihkan batu ya pakai ramuan yang tadi saya jelaskan di tadi sebelum pertanyaan sebelumnya itu juga bisa. Intinya tersumbatnya ginjal itu karena ya salah satu teori yang saya tahu adalah karena keasaman, terlalu asamnya tubuh. Jadi Bapak Ibu mungkin saran saya coba ditingkatkan asupan air putihnya atau air alkalinya, kemudian apa tuh namanya sayur-sayuran buah organiknya, ya termasuk air zam-zam juga sangat baik kalau bisa didapatkan di sana. Ya kemudian tambahkan dengan ramuan yang tadi saya jelaskan tadi pada pertanyaan sebelumnya itu, insya Allah bisa. Kalau seandainya tidak mendesak banget dan masih bagus fungsi ginjalnya, ya nggak usah operasi ya. Saya lebih berpikir kalau mau operasi juga, mendingan batu ginjalnya yang dibuang gitu kan. Nah, namun ada satu namunnya. Ketika penyakit-penyakit kayak begini, Bapak Ibu sekalian terus ya mengganggu ya atau menghinggapi seseorang, kita juga perlu berpikir dalam skala ruhiyah ya. Karena penyakit itu bisa jadi karena kesalahan ya atau mungkin dosa yang dilakukan oleh seseorang. Maka jangan lupa juga untuk bertobat, minta ampun kepada Allah, ya bersungguh-sungguh memohon kepada Allah agar disembuhkan dari penyakit kita tadi. Karena tadi saya jelaskan di awal tadi, ya bahwa banyak penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia itu juga karena dosa-dosa yang dia kerjakan. Ya, dosa-dosa khususnya dosa-dosa di masa lampau. Jadi taubat itu jangan kita pikir cuma sekedar untuk dosa saja, tapi ketika kita mengikhlaskan memohon ampun kepada Allah dalam tobat-tobat dan permohonan ampun kita itu juga akan berefek ke fisik kita, Bapak sekalian. Itu mungkin saran saya sih ya. Dan kalau tadi ya, kalau memang tidak perlu banget untuk diangkat ginjalnya nggak usah diangkat, karena saya nggak tahu juga kondisinya seperti apa ya. Seperti itu. Kalau sudah di ya tubuh kita tuh kalau sudah berkata mah diambil bagian-bagiannya tadi misalkan operasi ginjal atau apa, pasti akan muncul masalah, kita nggak tahu ya ke depannya kayak apa. Maka saran saya lebih baik tadi ya protokol syariatnya dengan taubat, kemudian coba mulai perbaiki pola makan, itu insya Allah akan membantu lah mudah-mudahan ya. Semoga Allah sehatkan Bapak dan Ibu yang bertanya ini. Jazakallah khair Pak Ustaz. Kita masih punya waktu sekitar 7 menit lagi sebelum kita membaca doa, Pak Ustaz. Kalau ada lagi yang ingin bertanya mungkin silakan bertanya langsung atau ditulis dalam kolom chat. Pak Ustaz. Nggak ada lagi Pak Ustaz mungkin? Ya. Ada sebentar. Nggak ada lagi. Ini Pak Ustaz, terakhir mungkin ini. Bagaimana menyembuhkan inflamasi dari sakit di tulang belakang? Ya baik, paling gampang ya dibekam ya. Paling gampang dibekam kalau Bapak Ibu bisa dapatkan pembekam atau yang bisa ngebekam itu daerah tulang belakang itu bisa dibekam di sampingnya ya. Misalkan ini tulang belakangnya kanan kirinya itu bisa dibekam. Kemudian ramuan-ramuan sebenarnya sederhana sih, ramuan-ramuan yang sifatnya bisa menguatkan fungsi tulang dan mencegah inflamasi ya. Ya kalau mungkin di sana bisa dapatkan kayak omega 3 atau fish oil itu juga sangat baik. Atau juga Bapak Ibu bisa mendapatkan, kalau bisa dapatkan itu shark cartilage ya, atau tulang rawan ikan hiu. Itu juga salah satu
yang baik ya, yang bisa Anda konsumsi untuk menguatkan fungsi tulang, menghilangkan inflamasi juga. Kemudian beberapa jenis kolagen yang alami ya. Sebenarnya kolagen itu paling gampang didapatkan dari sisik ikan salah satunya. Ya, atau mungkin kalau di sini bisa didapatkan dari kolang-kaling ya, kolang-kaling atau rumput laut juga seratnya dan kolagennya juga bisa membantu untuk menyembuhkan atau mengatasi inflamasi. Beberapa jenis rimpang-rimpangan kayak kunyit juga bisa digunakan untuk mengurangi inflamasi atau peradangan. Kunyit, jahe gitu nanti bisa dibuat saja. Kunyit, jahe, serai itu mungkin bisa ibu bapak nanti konsumsi ya. Tambah juga dengan minyak zaitun ya. Minyak zaitun juga insya Allah akan membantu mengurangi peradangan. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan Bapak Ibu semoga dijaga terus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala macam penyakit dan wabah-wabah apapun itu bentuknya, dan semoga tubuhnya terus disehatkan untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua juga terus diberikan taufik hidayah untuk bisa merasakan kenikmatan dan kelezatan dalam iman dan Islam ini. Dan semoga kita semua diwafatkan dalam husnul khotimah, dan semoga kita dipertemukan lagi dengan keluarga-keluarga kita nanti di dalam surganya tanpa hisab dan tanpa azab, dan di surga Firdaus kita mohon kepada Allah seperti itu. Dan semoga di sisa akhir hidup kita ini Allah mudahkan kita untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikan, menolong orang lain, merefreshing hati kita, dan semoga Allah tambahkan rasa cinta kita kepada Al-Quran, kepada agama ini, kepada sunnah-sunnah Nabi SAW, dan semoga Allah perbaharui terus hati kita dengan keimanan, ketakwaan, dan terus Allah tambahkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan hidayah ya setiap harinya kita mohon kepada Allah agar terus kita berada dalam keadaan yang baik, dan semoga dengan kebaikan itulah kita nanti bisa bertemu dan menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, dan jiwa-jiwa yang tenang itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan kita bertakwa dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.